Kita bertemu kembali dalam seri Geometri MPM Unpas. Dalam video ke-8 ini, kita akan melihat tentang kongruensi segitiga. Khususnya tentang aksioma kongruensi segitiga. Dari yang lalu kita melihat dalam sistem aksioma geometri netral. Netral artinya kita tidak menganut aksioma kesejajaran, tanpa aksioma kesejajaran. Yang pertama kita sudah mengenal aksioma eksistensi, aksioma atau postulat sama saja di sini. Kemudian yang kedua adalah aksioma insidensi di dua awal yang di awal. Kemudian kita mulai dengan aksioma penggaris. Kemudian yang keempat adalah aksioma separasi. Dengan aksioma separasi kita bisa mendefinisikan sudut. Dan cara mengukurnya dilakukan dengan aksioma busur derajat. Jadi ini 5 aksioma pertama. Dan yang keenam sekarang adalah yang kita sebut sebagai aksioma SAS. Jadi side, angle, side. Jadi sisi, sudut, sisi. Tujuannya di sini adalah kita ingin melihat sejauh mana geometri ini bisa dibangun tanpa kesejajaran. Jadi dengan kata lain nanti kita bisa melihat betapa kita memerlukan kesejajaran untuk membuktikan hal-hal lebih lanjut. Kita berikan dua segitiga ABC dan DEF gitu. Kita katakan kongruen. Kapan itu kongruen? Kita punya korespondensi satu-satu. Jadi kita bisa memasangkan vertex ke vertex, segitiga pertama ke segitiga kedua, ya. Sehingga kita sebut vertex yang bersesuaian, sudut yang bersesuaian, ruas yang bersesuaian, itu akan sama. Jadi kalau kita korespondensi vertexnya seperti ini, jadi A ke D, B ke E, C ke F, gitu ya, seperti ini. Ya ini hanya akibat bahwa yang bersesuaian sini adalah ruas AB dengan DE, ruas BC dengan EF, ruas CA dengan FD. Yang ini sudutnya kita bisa lihat bahwa ini bersesuaian. Nah, yang bersesuaian ini akan kongruen. Ini tentunya ini kongruen dalam sisi kongruen ruas artinya sama panjang. Ini kongruen sudut artinya besarnya sudut sama besar. Ada hal yang penting di sini bahwa dalam penulisan perjanjian aja konvensi kita ini penting. Jadi bahwa kalau kita menulis seperti ini, kita sudah mengasumsikan bahwa A itu akan berkorespondensi dengan D, B dengan E, C dengan F. Jadi ini asumsi kita. Dengan sendirinya ini akan jadi konsekuensinya. Dan urutan ini biasanya kita lihat dalam urutan seperti ini, urutan berlawanan jarum jam. Jadi bacanya seperti ini, A, B, C. Bisa juga B, C, A atau C, A, B. Sama. Oke, inilah aksioma kita tentang side, angle, side. Itu sisi, sudut, sisi. Kalau kita punya dua segitiga, A, B, C, dan E, F, yang memenuhi kriteria seperti ini, jadi sisi ini kongruen, kedua sisi kongruen, dan sudut yang diapitnya itu kongruen. Maka kedua segitiga itu kongruen. Nah, ini aksioma, jadi bukan sesuatu yang dibuktikan. Ini dasar kita untuk membuktikan yang selanjutnya. Jadi kita lihat di sini. Sudut ini A, angle, ini diapit oleh ruas. Kedua ruas ini. Oke, kriteria lain diturunkan sebagai teorema. Ini kita buktikan. Ini adalah kriteria ASA, angle, side, angle. Di dalam hal ini, sisi S ini diapit oleh dua sudut. Ya, jadi yang bersesuaian itu kongruen. Maka kesimpulannya bisa diturunkan bahwa kedua segitiga ini kongruen. Jadi kita lihat sisi yang ini, yang segitiga biru ini adalah si alasnya diapit oleh dua sudut. Dan ini menjadi alas juga, ini sama.
yang bersesuaian. Ini sudut yang bersesuaian juga sama, mengapit. Jadi kita buktikan bahwa kedua segitiga ini kongruen. Oke, kita akan melihat buktinya. Untuk itu kita akan melihat alat-alat utamanya. Yang pertama adalah ini teorema yang telah dibahas di video yang telah lewat. Ini kalau di Venema refer ke teorema 3.2.23. Ada banyak teorema di situ. Ini tentang konstruksi titik, point constructions. Jadi kalau kita punya dua titik yang berbeda dan ada sinar di situ, kita bisa menemukan satu titik yang tunggal di sinar ini yang memiliki jarak ke A itu berapapun yang kita inginkan. Jaraknya D, yaitulah jaraknya D. Jadi kita selalu bisa menemukan titik C yang tunggal. Ini disebut konstruksi titik. Jadi titik C itu ada dan tunggal. Partnernya adalah konstruksi sudut di sini. Ini adalah bagian ketiga dari aksioma busur derajat. Jadi kita punya garis ini AB. Kita punya dua setengah bidang sini, setengah bidang, katakan setengah bidang atas, setengah bidang bawah. Jadi kita tentukan satu setengah bidang, maka kita bisa menemukan sinar ini yang membentuk sudut sini sebesar berapapun yang kita inginkan. Di sudut itu tentunya sudut di antara 0 sampai 180. Ini sudutnya. Kalau begitu sebenarnya ada dua ya. Di setengah bidang ini dan setengah bidang yang di seberangnya. Oke, kita akan kembali ke bukti. Jadi seperti ini. Ini asumsi dasar kita. Kita punya dua segitiga yang memenuhi kondisi ASA. Sudut, sisi, sudut. Ini. Oke, nah apa yang kita lakukan adalah kita menyalin segitiga ini, DEF ini ke sini. Jadi dengan mengimbitkan D ke A. Jadi sudut EDF ke sudut BAC. Jadi kita akan memilih titik C di garis ini yang memiliki jarak D. D itu apa? Jarak D itu adalah jarak ini, DF. Nah, ini yang belum kita tahu kan ya. Jadi perbandingan antara DF dengan AC itu belum kita tahu. Jadi misalkan kita jadi titik C aksen ini bisa saja ada di sini ya. Tapi itu mirip ya. Kita lihat yang ini saja. Oke, jadi ini point construction. Nah, sekarang dengan kondisi SAS, kita punya SAS sekarang. Ini sama, sisi ini sama, C aksen A, sudut ini sama, kemudian yang alasnya ini sama. Nah, kalau begitu kesimpulannya segitiga A, B, C aksen kongruen dengan D, E, F. Karena kongruen itu, maka sudut A, B, C aksen dengan D, E, F itu kongruen, sedangkan D, E, F itu sudut ini kongruen dengan sudut A, B, C. Di sini sudut A, B, C aksen akan kongruen dengan sudut A, B, C. Artinya bahwa sinar BC aksen, dua sinar ini BC aksen dengan sinar BC ini sinar yang sama, dan keduanya memotong garis AC ini, tentunya memotong di titik yang sama. Maka kalau demikian haruslah sebetulnya titik C aksen dan C itu sama. Oke, kalau begitu sekarang SAS terpenuhi. Ya, jadi AC sama dengan DF, sudutnya ini sama, dan AB sama dengan DE. Oke, jadi yang kita lihat bahwa proses menyalin segitiga ini, segitiga DEF ke
ke sini, ke segitiga sebelah kiri, adalah bentuk modern dari apa yang kita di geometri elementer kita selalu mengatakan, oke, bagaimana membuktikan dua bangun kongruen? Dua bangun kongruen kalau yang satu bisa diimpitkan ke bangun yang lain. Oke, bahkan dalam geometri di sekolah dasar kita bisa menggunting bangun itu dan coba diimpitkan. Nah, ini adalah cara kita untuk membangun kembali proses mengimpitkan, berimpit, gitu ya. Jadi melalui point construction dan angle construction yang kita singkat saja dengan salin, yaitu menggantikan mengimpitkan. Yang kita perhatikan bahwa kriteria SAS ini tidak berlaku dalam geometri taxicab, geometri Gojek kita, gitu ya. Kita lihat segitiga yang pertama sini. Ini di sumbu Cartesius, ini sumbu X, sumbu Y, gitu ya. Ini titik 2, ini titik 2. Kita lihat. Jadi ini segitiga tegak ini. Jadi AB ini jaraknya 2, AC ini jaraknya 2, jadi ini sama kaki. Kemudian B, ingat BC ini sisi miring. Di dalam geometri taxicab, untuk yang miring kita menghitung lewat seberapa jauh yang datar dan tegaknya. Jadi ini harus melewati sini 2 dan 2 lagi sini. Jadi ini adalah jarak 4. Kemudian segitiga yang kedua seperti ini posisinya. Ini min 1, 1 dan 1 di sini. Oke, ini jaraknya 2 ya, mendatar. Karena ini miring, jaraknya harus dihitung mendatar dan tegak. Jadi ini 1, 2, ini jarak 2. Jadi ini juga sama, jaraknya 2. Jadi sekarang kita punya kondisi SAS. Kenapa? Sisi ini 2, sisi ini 2 mengapit sudut tegak. Ini sama, 2 mengapit sisi sudut tegak. Oke, tetapi sisi miringnya ini berbeda. Kalau begitu kedua segitiga ini tidak kongruen. Ya, padahal SAS terpenuhi. Jadi kondisi SAS ini sangat juga tergantung bagaimana kita menghitung panjang. Jadi ini segitiga sama kaki, segitiga sama kaki. Ya, kedua ruas ini sama. Nah, sebagai akibat dari SAS ini akibat langsung ya, kita lihat bahwa kalau kita punya segitiga sama kaki seperti ini, maka kedua sudut ini, sudut kaki kita sebutnya ya, sudut di hadapan ini juga akan sama, kongruen, sama besar. Oke, bagaimana kita melihat itu? Oke, kita lihat segitiga ini diputar balik. Jadi C-nya tetap, cuma AB-nya bertukar. Ini. Nah, kita lihat ini akan langsung kita melihat SAS di sini. Bahwa ini akan sama dengan ini. Sudutnya ya sama. Ini akan sama dengan ini. Sudah ditandai. Gitu ya. Jadi ini adalah SAS. Kalau gitu kedua segitiga ini kongruen. Karena kongruen sudut-sudut yang bersesuaian sama. Maka sudut C, AB akan sama dengan C, BA. Konversnya juga berlaku untuk segitiga ini. Jikalau sudut kakinya sama, kongruen, maka panjang kakinya juga sama. Ini segitiga sama kaki. Jadi ada dua kriteria untuk segitiga sama kaki yang ekivalen di sini bisa melihat kakinya sama panjang atau sudutnya sama besar. Oke, ada kriteria lain di sini yang untuk kongruensi segitiga itu yaitu sudut sisi, angle side AAS. Ya. Jadi seperti ini sudut sisi. Nah, tapi yang seperti ini SSA, jadi sisi sudut, ini bukan kondisi kekongruenan. Jadi kita lihat kedua segitiga ini. Jadi A, B, C. Oke, A dan C-nya tetap. Hanya sekarang bayangkan
C ini engsel, sehingga CB ini kita ayun ke sebelah kanan, gitu ya. Diayun ke sebelah kanan sehingga dapatlah titik D ini. Ya, kalau gitu B-nya, kalau dalam gambar segitiga ini B-nya ada di sini kira-kira. Ya. Oke, yang kita lihat bahwa kondisi dalam situasi ini, kita lihat ini sama panjang, jadi BC dengan DC, ya. Kemudian CA dengan, ya CA sama aja. Sudut ini kan sama tetap. Jadi kondisi SSA ini terpenuhi, tetapi kedua segitiga ini tidak kongruen. Oke, kalau begitu kita memerlukan asumsi tambahan agar SSA ini bisa menjadi kondisi kekongruenan. Untuk itu kita perlu ini kita sudah tahu apa yang kita sebut segitiga siku-siku atau segitiga tegak. Ini salah satu sudutnya merupakan sudut 90, ya, sudut tegak. Dalam hal itu, ini kita sebut sisi miring, dan ini adalah kaki. Ini adalah stera hipotenusa kaki. Jadi kita lihat di sini. Jadi kita punya dua segitiga dengan asumsi seperti ini. Ini sisi yang bersesuaian ini sama panjang, dua sisi, ya, dan satu sudut. Jadi sisi, sudut. Jadi SSA, tapi A-nya ini sudutnya adalah sudut tegak. Jadi sudut-sudut kriteria SSA tadi, tapi sudutnya sudut tegak, maka ini memenuhi kongruensi. Ya, jadi ini jawaban tadi. Bagaimana kita menambahkan asumsi tambahan pada SSA agar kongruensi berlaku. Ya, jawabannya adalah oke, sudutnya harus sudut tegak. Oke, kita awalnya diberikan satu segitiga ABC. Oke, kita salin AB ini jadi ruas DE. Ini sama panjang DE sama panjang dengan AB. Oke, ini bisa kita perpanjang jadi garis DE. Maka kita bisa menemukan titik entah di sini atau di setengah bidang ini. Setengah bidangnya kita tentukan. Sehingga segitiga yang terbentuk di sini ini akan kongruen dengan segitiga di awal. Jadi dengan kata lain, segitiga ini, yang kiri ini disalin ke sini, ke bawah. Bisa juga ke atas tentunya, tapi ini ke bawah. Oke. Nah, ini yang kita sebut menyalin segitiga. Oke. Dan ini untuk membuat ini tentunya kita akan perlu point constructions dan angle constructions tadi. Ya, ini cara kita untuk mengimpitkan atau menyalin, ya, copy paste. Ini yang penting lagi. Ini kriteria yang lain dari untuk kongruensi segitiga, kriteria SSS. Jadi ketiga sisinya yang bersesuaian itu sama panjang. Ini sisi, side. Oke. Bagaimana kita membuktikan ini? Oke, ini agak panjang ceritanya. Oke, jadi kita awalnya punya ini, punya sisi yang bersesuaian ini sama panjang. Jadi misalkan ini kita punya dua segitiga ini, ABC dan DEF seperti begini. Oke. Nah, yang kita lakukan adalah salin segitiga DEF ini ke bawah ini. Gunakan teorema menyalin segitiga tadi. Oke. Jadi pada dasarnya secara lebih formalnya gitu ya, kita bisa memilih titik G di seberang C terhadap AB ini seberangnya. Jadi C dan G ini berseberangan, ya. Sehingga segitiga ini kongruen dengan segitiga DEF. Yang akan ditunjukkan adalah bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga ABG, dengan segitiga yang bawah. Nah, yang bawah itu adalah salinan dari segitiga yang DEF. Oke,
Jadi kalau kita bisa menunjukkan segitiga yang ABC kongruen dengan segitiga yang bawah kongruen dengan segitiga yang kanan, maka kedua segitiga ini ABC dan DEF kongruen. Kira-kira itu yang akan dibuktikan. Oke. Nah, untuk itu kita akan melihat beberapa kemungkinan di sini ya. Bentuk segitiga ABC kan macam-macam ya, sehingga posisi A, H, dan B ini juga macam-macam. Ada beberapa konfigurasi di sini. Kombinasi posisi A, H, dan B. Oke. Yang pertama, seperti gambar ini, jadi H ada di antara A dan B. Jadi A bintang B, bintang B. A, H, B. Posisi kedua adalah, kemungkinan kedua adalah kalau H-nya berimpit dengan A. Ini ada di sini. Ya. Dan kemungkinan ketiga, kalau H-nya ada di kiri A. Jadi di luar. Di sini. Dengan demikian, posisinya adalah H bintang A, bintang B. Jadi A ada di antara H dan B. Yang ketiga, ya, kalau B-nya berimpit dengan H. Jadi di sebelah sini. Dan yang kelima, kalau H-nya ada di kanan B. Ya. Yang kasus 4 ini akan serupa dengan 2. Ya, kasus berimpit. Yang kasus 5 ini akan serupa dengan kasus 3. Kalau begitu kita hanya buktikan yang 1, 2, 3 saja. Untuk kasus pertama, gambarnya mirip yang tadi. Gitu ya. Nah, kita perhatikan dua segitiga sama kaki sekarang. Dua segitiga sama kaki yang mana? Yang sebelah kanan, C, G, B. Dan segitiga G, C, A. Jadi ada dua segitiga ini yang sama kaki. Nah, karena sama kaki, karena asumsinya kan sisi ini sama panjang dengan sisi ini. Jadi sama kaki. Karena sama kaki, maka kedua sudut kaki sama besar. Yaitu sudut HCB sama dengan HGB. Ini. Dan yang ini juga sama. Oke. Nah, tapi ingat H ini titik interior dari sudut ACB dan AGB. Oke, karena sifat aditif berlaku. Ini sifat aditif ini bahwa sudut yang besar ini ACB itu adalah jumlah ukuran sudut yang besar sini ACB itu ukurannya adalah jumlah ukuran sudut yang kecilnya di sini ACH dan HCB. Oke, tapi sudut ACH ini sama besar dengan sudut ini AGH, yang BCH sama dengan BGH sudut ini. Sedangkan jumlah dua sudut ini besarnya adalah sudut AGB. Oke. Nah, kalau begitu udah kita punya S A S sisi sudut sisi. Nah, kalau begitu kesimpulannya adalah segitiga yang atas ini ABC kongruen dengan segitiga yang bawah ABG. Sedangkan kita tahu ABG itu adalah salinan dari DEF, jadi kongruen. Kita dapat kongruen tadi. Yang kasus kedua, kalau hanya berimpit dengan A, ini gambar seperti ini. Ya. Dalam ini lebih sederhana, karena kita hanya punya satu segitiga sama kaki. Ini sama. Kalau gitu, sudut kakinya ini sama. Oke, ya kita punya kondisi SAS ini. Jadi ini sisi, sudut, sisi. Ini sama dengan ini. Oke. Jadi langsung kita dapatkan segitiga yang atas ABC kongruen dengan segitiga yang bawah ABG. Sama dengan tadi argumennya, segitiga bawah adalah salinan dari segitiga yang di sebelah kanan tadi, segitiga DEF. Untuk kasus ketiga, ini mirip lagi dengan kasus pertama sebetulnya.
dengan cara yang agak berbeda sedikit ini. Oke, jadi hanya ada di sebelah kiri A sekarang, ya, di posisi seperti ini. Oke, kita perhatikan lagi ada dua segitiga sama kaki. Yang pertama adalah segitiga C, G, B yang besar, dan segitiga yang rendah ini, C, G, A. Itu dua segitiga sama kaki, karena asumsinya bahwa ini BC sama dengan BG. Nanya sekarang sudut ini HCB sama besar dengan sudut HGB. Ya. Itu kalau lihat segitiga yang besar, kalau lihat segitiga sama kaki yang kecil, sudut ini HCA sama dengan sudut HGA. Lagi-lagi gunakan sifat aditif, cuma sekarang dalam bentuk pengurangan ya, karena ini sudut yang besarnya, maaf, ini sudut yang besar, ini sudut yang kecilnya adalah ini selisih, dalam bentuk selisih. Oke, karena yang kita ketahui, yang besarnya kita ketahui sama, yang sudut HCA sama dengan sudut ini HGA. Oke, kalau itu kita dapat sudut besarnya sudut ACB, HCB yang tajam itu sama dengan besarnya sudut AGB. Lagi-lagi punya kondisi SAS. Jadi sisi sudut yang ini, sisi sudut sisi SAS. Jadi kita dapatkan kesimpulan yang serupa. Oke. Gitu pula untuk kasus 4 dan kasus 5. Oke, sebagai latihan ini ada beberapa hal yang perlu dibuktikan, jadi detail-detail dari yang tadi, teorema dan pernyataan yang belum dibuktikan. Hal yang penting kita garis bawahi di sini adalah sekali lagi adalah itu. Jadi metode yang dalam geometri elementer kita gunakan itu menghimpitkan satu bangun ke bangun yang lain dan lihat kalau berhimpit maka sebangun. Ya. Dalam sistem aksioma kita ini diterjemahkan lewat menyalin, kita tadinya menyalin, tapi itu sesuatu yang dibangun lewat konstruksi titik dan konstruksi sudut. Kita tiba pada akhir video ini, kita sampai sini, kita lanjut di topik yang berikutnya. Terima kasih.